Selamat malam teman-teman semuanya, untuk seluruh warga negara Indonesia di seluruh Hong Kong dan Macau. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan aman selalu dimanapun teman-teman berada. Selamat malam, selamat datang kembali di acara Ngopi Instan, ngobrol pintar, interaktif dan spontan KJRI Hong Kong bersama saya Ayu Saptani Tias, Konsul Muda KJRI Hong Kong, yang akan menemani teman-teman semua di malam hari ini di episode ke-12 Ngopi Instan. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini, mudah-mudahan sudah like dan follow selalu Facebook KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial yang lainnya, kita ada di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow akun-akun tersebut untuk mengikuti informasi dan perkembangan terkini yang pastinya untuk berguna untuk teman-teman semua. Di episode Ngopi Instan malam hari ini, seperti biasanya saya ingatkan teman-teman bahwa kita membuka line pertanyaan melalui WhatsApp di 94001506, sekali lagi di 94001506, untuk teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait tema pada malam hari ini. Silakan sampaikan pertanyaannya, jangan lupa sertakan nama beserta pertanyaannya untuk kita bahas bersama nantinya. Untuk 2 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Sebagaimana di episode sebelumnya, episode lalu juga kita sudah undi 2 orang penanya yang beruntung. Selamat kepada Ibu Aris Pangestuti Rahayu, dan yang kedua Ibu Fatmawati mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dollar persembahan dari Bank BNI. Ya, pastikan teman-teman di malam hari ini juga ikut gabung ngobrol-ngobrol bareng kita, baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan ya. Malam hari ini tema kita adalah portal Peduli WNI. Jadi mudah-mudahan sebagian teman-teman sudah tahu apa itu portal Peduli WNI, tapi bagi yang belum, malam ini kita akan menginformasikan ke teman-teman semua apa itu portal Peduli WNI yang memang sebaiknya harus diakses oleh teman-teman seluruh WNI yang berada di luar negeri, terutama di Hong Kong dan Macau ini. KJRI Hong Kong ingin menginformasikan kembali untuk teman-teman yang belum tahu mengenai portal Peduli WNI. Malam ini saya tidak sendiri, sudah ada 2 orang narasumber dari KJRI Hong Kong yang akan membahas bersama mengenai portal Peduli WNI. Sudah ada Bapak Erwin Muhammad Akbar, Konsul Protkons KJRI Hong Kong. Selamat malam, teman-teman. Kemudian Bapak Hernawan Bagaskoro Abid, Konsul Muda Protkons KJRI Hong Kong. Selamat malam, teman-teman PMI. Ya, baik, malam hari ini kita akan ngobrol tentang portal Peduli WNI ya Pak ya. Sebuah portal, sebuah situs yang diharapkan diisi oleh teman-teman seluruh warga negara Indonesia yang sedang menetap atau bekerja di luar negeri, Pak ya. Tapi sebelum lebih lanjut, kita saksikan dulu sebuah video untuk memberikan gambaran umum mengenai portal Peduli WNI ini. Kita saksikan bersama. Bagi banyak orang, bepergian ke luar negeri adalah kebutuhan tak terelakkan. Negara hadir untuk memastikan hak setiap warga negaranya di luar negeri terpenuhi, hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan. Konstitusi mengamanatkan pemerintah harus melindungi warga negaranya dimanapun mereka berada. Kini bagi Anda yang menetap di luar negeri lebih dari 6 bulan, pemerintah RI menyediakan sarana online melalui website portal Peduli WNI. Cukup klik peduliwni.kemlu.go.id. Lewat portal ini, pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada WNI di luar negeri dengan standar layanan yang sama di seluruh perwakilan RI. Anda juga bisa mengajukan layanan secara online. Data pribadi Anda akan tersimpan dengan aman. Portal ini terintegrasi dengan data-data pelayanan publik di dalam negeri, seperti data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, data ketenagakerjaan, data keimigrasian. Dengan portal Peduli WNI, proses lapor diri bagi WNI jadi lebih mudah. Jika Anda pernah memiliki KTP Indonesia, cukup masukkan nomornya. Jika Anda memiliki kartu tenaga kerja Indonesia di luar negeri, cukup masukkan nomor KTKLN.
Bagi yang belum memilikinya, kini perwakilan RI telah dapat mengeluarkan nomor induk tunggal. Anda juga dapat memperoleh layanan penerbitan akte kelahiran, akte perkawinan, dan akte kematian sebagaimana halnya WNI di dalam negeri. Saat Anda berpindah dari satu negara ke negara lain, data Anda dapat dibaca oleh perwakilan RI di negara yang Anda tuju. Dengan memiliki akun pada portal ini, Anda dapat memantau progres layanan yang Anda ajukan. Bahkan, akan mendapatkan kemudahan layanan ketika kembali ke Indonesia. Cukup datang ke Dukcapil tempat Anda berdomisili, Anda segera akan mendapatkan KTP tanpa harus mengulang pendataan dan rekam biometrik. Demikian juga semua transaksi Anda di dalam negeri akan lebih mudah, termasuk transaksi perbankan, asuransi, tunjangan sosial, jual beli properti, serta hak fundamental Anda untuk ikut serta dalam pemilu nasional. Segera daftarkan diri Anda di portal Peduli WNI. Satu data, satu standar layanan untuk satu data Indonesia. Ya, itu tadi sedikit mengenai portal Peduli WNI. Teman-teman tadi sudah lihat seperti juga yang ada di samping saya. Portal Peduli WNI bisa diakses, ini adalah sebuah layanan online, bisa diakses langsung dengan mengetik peduliwni.kemlu.go.id. Nah, lebih lanjut kita akan tanya-tanya nih ke ada narasumber kita. Saya boleh ke Pak Erwin dulu. Pak Erwin, jadi sebetulnya portal Peduli WNI ini tadi ditujukan kepada teman-teman yang bekerja dan menetap ataupun bersekolah dan lain sebagainya gitu ya, yang sedang di luar negeri. Ya. Tadi ditampilkan juga banyak fitur-fitur yang ada di dalam portal Peduli WNI ini. Bisa dijelaskan Pak mungkin lebih detail sebetulnya apa portal ini dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya Pak? Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam teman-teman PMI, WNI di Hong Kong dan Makau. Mungkin tadi sekilas telah disampaikan informasi singkat melalui tayangan video ya mengenai portal Peduli WNI. Apa itu portal Peduli WNI? Singkatnya itu adalah sebuah layanan online ya, layanan berbasis internet yang artinya layanan yang bisa diakses melalui internet dimanapun penggunanya berada, yang dibuat atau yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri di Jakarta, yang ditujukan kepada para WNI di luar negeri. Di mana saja WNI di luar negeri di seluruh dunia dapat menggunakan layanan ini. Nah, apa yang dimaksud dengan WNI yang tinggal di luar negeri? Itu adalah mereka yang tinggal di luar negeri baik untuk bekerja, baik untuk belajar, dan untuk keperluan lainnya yang durasinya cukup lama ya, minimal 6 bulan gitu. Misalkan lebih dari 6 bulan tinggal di luar negeri, maka mereka bisa memanfaatkan layanan online ini. Nah, di layanan yang dimiliki oleh portal Peduli WNI ini dapat diakses beberapa fasilitas, antara lain lapor diri seperti yang dilakukan oleh teman-teman semua pada waktu pertama kali datang di Hong Kong ya kan, harus melakukan lapor diri ke KJRI. Kemudian juga ada pelayanan-pelayanan lain seperti yang tadi dijelaskan, ada legalisasi, ada penerbitan surat keterangan, dan berbagai layanan lainnya yang biasa dibutuhkan oleh teman-teman di luar negeri. Dan juga bisa melakukan pengaduan ya, kalau memiliki masalah bisa mengadu, melapor ke KJRI atau ke perwakilan Republik Indonesia setempat di negara di mana WNI itu berada, untuk mengadu permasalahannya untuk mendapatkan bantuan. Selain itu juga di situs terpadu portal Peduli WNI juga disampaikan informasi-informasi terkait, yang informasi-informasi penting terkait dengan apa-apa yang terjadi di wilayah negara tersebut. Misalnya kalau di Hong Kong, informasi mengenai situasi keamanan pada waktu unjuk rasa dan sebagainya seperti kemarin terjadi di Hong Kong. Nah, itu mungkin sekilas tentang apa itu layanan terpadu portal Peduli WNI ini. Yang intinya itu adalah sebuah layanan online bagi
warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Gitu, Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak. Fitur yang ada di dalamnya bermacam-macam sekali ya Pak ya. Ya. Pak Awang sendiri ini kan juga yang menangani langsung terkait Peduli WNI ini. Sebetulnya apa yang membedakan portal ini dengan sistem atau mekanisme aduan-aduan yang lainnya? Kayak kita di KJRI kan juga selalu open terhadap hotline, juga pengaduan kita langsung di KJRI Hong Kong juga selalu terbuka, begitu juga lewat Facebook maupun akun media sosial lain. Apa bedanya Pak portal Peduli WNI dengan mekanisme yang lain? Ya, terima kasih Bu Ayu. Pertama-tama yang paling membedakan adalah portal ini terintegrasi dengan sistem lainnya yang diperlukan oleh WNI baik ketika di dalam negeri maupun di luar negeri. Pertama, portal Peduli WNI ini terintegrasi dengan sistem SIAK. Nah, SIAK itu administrasi kependudukan dan layanan sipil punyanya Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri. Kemudian terintegrasi juga dengan sistemnya imigrasi SIMKIM, dan jadi terintegrasi dengan data paspor dan terintegrasi juga dengan data PMI atau Tenaga Kerja Indonesia dulu namanya di BP2MI atau BNP2TKI. Jadi dengan sistem satu sistem yang terintegrasi dengan data-data layanan dalam negeri maupun luar negeri, diharapkan ketika PMI itu ke luar negeri tetap dapat mendapatkan layanan dengan cepat karena datanya terintegrasi dengan data KTP-nya, dan ketika balik ke Indonesia juga dengan cepat dapat mengurus layanan-layanan yang tadinya ada di luar negeri. Gitu. Oke. Jadi karena sudah terintegrasi tadi, intinya nanti ketika data kita sudah ada di dalam itu, ketika ada masalah atau hal yang lain sebagainya, ketika melakukan bantuan ataupun perlindungan juga lebih termaksimalkan dan lebih cepat pastinya ya Pak ya. Kalau lalu sebetulnya apa sih pentingnya, kenapa seluruh WNI yang di luar negeri itu lebih dari 6 bulan tadi, kenapa harus banget mengakses layanan ini dan melakukan lapor diri melalui fitur dalam portal ini? Pak Edwin boleh jelaskan Pak? Ya, kalau untuk lapor diri itu memang sudah menjadi kewajiban dari seluruh WNI ya. Seluruh WNI yang pergi ke luar negeri dan akan bekerja atau beraktivitas atau tinggal di luar negeri sesuai dengan aturan berlaku harus melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Apa itu kegunaan dari lapor diri? Itu gunanya agar apabila WNI tersebut mendapatkan permasalahan atau memerlukan bantuan atau membutuhkan berbagai pelayanan lain yang terkait dengan kewarganegaraan mereka, status kependudukan di luar negeri, itu perwakilan Republik Indonesia di luar negeri di mana WNI itu tinggal akan dengan mudah mendapatkan data-data yang bersangkutan, nama, nomor paspor, kemudian kontak keluarga di Indonesia kalau memerlukan kontak keluarga di Indonesia, tempat tinggal di Indonesia dan sebagainya, nomor KTP. Itu dengan kemudahan kita mendapatkan data itu membuat perwakilan Republik Indonesia di luar negeri lebih cepat dan lebih mudah juga memberikan bantuan dan penanganan permasalahan yang dihadapi. Nah, apa bedanya proses lapor diri melalui portal Peduli WNI ini dengan proses sebelumnya? Ini kan kalau sebelumnya, kalau zaman dulu ya, kalau mau lapor diri itu orang harus datang ke KJRI atau ke KBRI, datang untuk melapor, kemudian dicatat. Nah, dengan adanya portal Peduli WNI ini, WNI atau pekerja migran Indonesia diberi kemudahan yang sangat luar biasa ya, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, cukup dengan komputer, dengan ponsel, smartphone, dengan tablet dan gadget-gadget lainnya, itu bisa dengan mudah melakukan lapor diri, difasilitasi dengan portal Peduli ini. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5, 10, 15 menit hanya untuk memasukkan data-data mereka dan mungkin mengirimkan data-data dukung seperti fotokopi KTP, paspor dan sebagainya. Itu dengan cepat
lapor diri itu, proses itu selesai tanpa perlu mereka datang ke kantor KJRI, dan KJRI dapat mendapatkan data mereka dengan cepat pula dan bisa menyimpan catatan itu kalau sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Demikian, Bu Ayu. Ya. Khususnya fitur lapor diri ini sebetulnya tidak asing lagi ya Pak ya, karena kalau kita di dalam negeri pun ketika kita pindah dari satu tempat ke tempat lain juga memang harus melaporkan diri terhadap seperti kepada RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya. Ini juga seperti itu, tapi juga lebih mudah lagi karena bisa dilakukan secara online. Lalu tadi perlu memasukkan data diri, itu apa saja yang perlu disiapkan untuk mengisi dalam portal kedua ini? Ya, karena sistem portal ini kan terintegrasi dengan data dalam negeri ya. Data dalam negeri kita biasanya kalau pelayanan kemana-mana kantor pemerintah ditanyakan nomor KTP, NIK, nomor induk kependudukan. Nah, jadi NIK itu pasti, nomor KTP lah. Jadi kalau punya KTP ada nomornya, itulah NIK. Kemudian ada lagi paspor, nomor paspor, karena ke luar negeri ada paspor. Nah, jadi dua data itu nanti disambungkan apakah sesuai atau tidak. Nah, tadi menambahkan sedikit dari Pak Erwin, kenapa lapor diri ini menjadi penting? Salah satunya karena WNI atau PMI itu bisa membantu pemerintah dalam menciptakan basis data yang kredibel dan akurat. Misalnya dalam pemilu. Jadi seorang PMI misalnya yang berasal dari Malang gitu, dia sebetulnya daftar pemilihnya ada di Malang karena dia KTP-nya Malang. Dia jadi PMI di Hong Kong, ya kan, pada saat pemilu dia mendaftarkan di Hong Kong. Nah, padahal kalau dia tidak lapor diri ke KJRI Hong Kong ini nanti sistem yang ada di bukan tidak tercatat, justru akan tercatat dua kali karena di Malang dia masih tercatat, dia tidak melaporkan berada di luar negeri, di KJRI Hong Kong tercatat karena dia mendaftarkan. Belum kalau 2 tahun di Hong Kong dia kemudian pengen pindah ke Taiwan misalnya, selesai kontrak pindah ke Taiwan, terdata lagi di Taiwan. Jadi bayangkan data pemilihnya dia ada di 3 tempat, di Malang, di Hong Kong dan di Taiwan. Jadi mengurangi data-data double seperti itu salah satu manfaatnya. Jadi datanya memang terintegrasi, bisa saling membaca sehingga connect nih. Jadi data PMI, data WNI kita di luar negeri maupun di dalam negeri ya satu dan dia saling terhubung. Ya itu tadi menghindari data ganda juga ya Pak ya. Lalu WNI siapa saja sih Pak yang harus melakukan lapor diri ini di luar negeri? Apakah hanya PMI saja? Apakah yang bekerja dan menetap selama lebih dari 6 bulan itu apa saja sebetulnya? Siapa saja WNI ini? Apakah juga turis misalkan yang berlibur ke sini? Gitu. Pak Irwin, silakan Pak. Seperti tadi dijelaskan, memang portal peduli ini lebih ditujukan kepada para WNI yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu cukup lama. Ya, kita tetapkan angka yang lebih dari 6 bulan. Itu ya semua, artinya semua WNI, baik itu WNI yang bekerja, belajar, mahasiswa, kemudian menikah dengan warga negara asing dan dibawa suami atau istrinya ke luar negeri, atau kemudian berbagai kegiatan lain atau aktivitas lain yang membuat seorang WNI harus tinggal di luar negeri dalam waktu cukup lama, melebihi 6 bulan. Jadi dia harus melaporkan dirinya ke perwakilan setempat dalam hal ini secara online melalui portal Peduli WNI. Nah, bagaimana kalau misalkan seorang WNI hanya pergi ke luar negeri untuk berlibur seminggu, 5 hari? Nah, itu memang tidak termasuk di dalam subjek dari pengguna atau pengguna layanan portal Peduli WNI. Mereka dipersilakan untuk menggunakan fitur layanan lain yang juga dimiliki oleh pemerintah, yaitu Safe Travel. Safe Travel itu ada, itu mungkin kita jelaskan di lain waktu. Itu lebih ditujukan kepada WNI yang pergi ke luar negeri dalam waktu yang singkat. Nah, khusus untuk portal Peduli WNI ini, seperti dibilang tadi, bagi semua
WNI yang penting berwarga negara Indonesia, memiliki KTP Indonesia, yang akan tinggal di luar negeri dalam waktu lama, silakan menggunakan layanan online Portal Peduli WNI ini untuk segala keperluan mereka di luar negeri ya, yang terkait dengan status kewarganegaraan, kependudukan dan layanan lainnya di Indonesia. Oke. Ya, teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini sudah lapor diri atau belum? Kalau belum, silakan bisa langsung dicek, ketik langsung alamat ini peduli.wni.kemlu.go.id. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara mengisi portal Peduli WNI ini. Kita sudah ada tayangan video akan menjelaskan itu. Lebih lanjut nanti kita akan bahas. Kita saksikan dulu. Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan portal Peduli WNI ditujukan kepada WNI yang menetap di luar negeri selama 6 bulan atau lebih. Portal Peduli WNI dimaksudkan untuk memberikan layanan yang lebih mudah dan transparan kepada WNI dengan pengajuan layanan secara online. Video tutorial kali ini akan memberikan informasi tentang cara melakukan registrasi akun dan pengajuan lapor diri secara online. Melalui halaman browser Anda, silakan ketik alamat tautan portal Peduli WNI, yaitu peduliwni.kemlu.go.id. Anda akan tersambung pada tampilan halaman seperti ini. Lakukan registrasi dengan mengklik tombol daftar pada bagian kanan, atau kemudian silakan isikan data yang diminta pada setiap kolom isian yang tersedia. Jika isian sudah benar, klik tombol daftar. Tautan aktivasi akun akan dikirimkan ke email Anda. Silakan cek email Anda dan klik pada alamat tautan aktivasi akun yang dikirimkan ke email Anda. Harap jangan menghapus email notifikasi tersebut agar Anda dapat melihat kembali username, password, pertanyaan keamanan suatu saat jika Anda lupa. Anda kini dapat mengakses layanan melalui portal Peduli WNI. Pada halaman beranda portal Peduli WNI, klik tombol masuk. Kemudian isikan alamat email, password yang Anda masukkan pada saat pendaftaran. Untuk proses lapor diri melalui portal, Anda perlu mengisikan data-data berupa data identitas, data di luar negeri, data tujuan menetap, dan data kontak darurat. Untuk memudahkan pengisian, siapkan bukti identitas yang Anda miliki, yaitu KTP, paspor, atau KTKLN, serta bukti tinggal Anda di luar negeri. KTKLN digunakan jika Anda adalah pekerja migran Indonesia. Jika Anda telah siap melakukan lapor diri, silakan tekan tombol lapor sekarang. Masukkan NIK dan nama sesuai dengan yang tertulis pada KTP. Dan data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data kependudukan nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya NIK, Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya NIK. Selanjutnya, Anda dapat melanjutkan dengan pengisian data paspor. Masukkan nomor paspor dan tanggal habis masa berlaku paspor sesuai dengan yang tertulis pada paspor. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data keimigrasian nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika konfirmasi tidak disertai tanda centang, maka Anda diminta untuk mengunggah halaman 2, halaman biodata paspor Anda. Jika Anda lupa atau tidak punya paspor, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri dengan klik tombol lupa atau tidak punya paspor. Jika data NIK dan paspor Anda tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan diarahkan untuk mengisi data KTKLN. Bagi yang memiliki KTKLN, silakan isi nomor KTKLN dan tanggal lahir. Data yang Anda masukkan tersebut akan diperiksa secara otomatis pada data Ketenagakerjaan Nasional. Jika data Anda ditemukan, akan muncul tampilan seperti ini. Jika benar, klik tombol ya. Jika Anda lupa atau tidak punya KTKLN, maka Anda tetap dapat melanjutkan lapor diri
dengan klik tombol lupa atau tidak punya KTKLN. Jika data NIK, paspor, dan KTKLN tidak diisi atau tidak ditemukan, Anda akan masuk ke halaman pengisian data dasar identitas diri. Seluruh kolom pada halaman tersebut agar diisi dengan benar. Bagi yang telah mengisi data NIK, paspor, dan KTKLN dan terverifikasi pada data nasional, kolom-kolom tersebut akan terisi secara otomatis. Pada halaman berikut ini, silakan isi kolom informasi mengenai data Anda di luar negeri. Setiap kolom yang bertanda bintang harus diisi. Unggah bukti tinggal yang Anda miliki. Bukti tinggal dapat berupa izin tinggal, surat pajak, surat tagihan langganan produk, atau transaksi lainnya yang mencantumkan nama dan identitas Anda, dan lain-lain. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengisi informasi mengenai data tujuan menetap di luar negeri. Lengkapi isian kolom tersedia. Kolom dengan tanda bintang wajib diisi. Pada halaman selanjutnya, Anda akan diminta untuk mengisi kontak nomor darurat di negara tempat Anda menetap dan di Indonesia. Kontak darurat tersebut menjadi rujukan perwakilan RI apabila Anda dalam kondisi darurat. Anda telah melalui seluruh tahapan lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Selanjutnya akan tampil seluruh data yang telah Anda isi. Silakan periksa kembali isian data Anda. Jika data tersebut sesuai, klik kirim. Selamat, proses lapor diri online melalui portal Peduli WNI. Anda akan menerima tanda bukti lapor diri melalui email. Operator di perwakilan RI terdekat akan melakukan verifikasi terhadap lapor diri yang Anda ajukan. Silahkan periksa status lapor diri Anda dengan klik pada logo tersebut pada akun Anda. Dengan melakukan lapor diri yang terverifikasi, kini Anda dapat mengajukan layanan dan pengaduan permasalahan di luar negeri melalui portal Peduli WNI. Dapatkan layanan yang lebih mudah dan cepat dengan melakukan proses lapor diri melalui portal Peduli WNI. Satu data, satu standar layanan untuk satu data Indonesia. Ya, kita sudah saksikan tadi bagaimana cara-cara mengisi portal Peduli WNI lapor diri ya. Kita akan bahas secara lebih detail lagi dengan Pak Awang nih Pak. Jadi syarat pertama yang perlu dipunyai pastinya data diri ya Pak ya untuk mengisi ini. Tadi juga perlu email memang ya Pak ya. Ya. Nah, jadi email itu diperlukan untuk membuat akun. Jadi membuat akun pertama kali, membuat akun portal email. Nah, pasti nanti akan ada banyak pertanyaan teman-teman PMI. Biasanya. Karena kita biasa piket di bandara juga, itu teman-teman PMI kan diminta untuk mendownload IHAC itu online dari Kementerian Kesehatan, pada lupa emailnya apa gitu. Ya. Nah, sebetulnya teman-teman PMI terutama yang HP-nya Android, Apple juga ada sebetulnya, itu kalau Android pasti sudah terinstall aplikasi email namanya Gmail. Itu pasti sudah ada. Tinggal diikutin saja kalau lupa passwordnya, dibuka aplikasi Gmail-nya itu, diklik lupa password, diikutin prosesnya. Jadi karena punya HP Android, jangan ada alasan nggak punya email lagi. Pasti punya, cuman nggak tahu emailnya di mana. Gitu. Apalagi saat ini punya handphone itu pasti sudah punya email, dan harus email ini memang jadi alamat elektronik kita ya Pak. Betul. Ya memang harus diperlakukan secara penting juga. Terus tadi juga di akhir portal Peduli WNI bahwa konfirmasi bahwa telah mengisi itu juga dikirimkan ke email. Jadi pastikan teman-teman punya akses terhadap emailnya. Tidak lupa password, bahkan ketika sampai lupa password pun bisa bikin baru gitu ya. Tapi jangan sampai lupa lagi gitu. Oke, lalu tadi selain fitur lapor diri ini kayaknya jadi fitur utama ya Pak ya, lapor diri ini. Tapi selain itu juga banyak fitur-fitur lain di dalamnya. Tadi seperti bisa untuk mengurus surat akte kelahiran mungkin bagi teman-teman yang melahirkan di luar negeri, surat kematian, pernikahan dan lain sebagainya. Apa saja sebetulnya apa fitur-fitur lain ini selain dari lapor diri? Pak Ibu mungkin bisa menjelaskan Pak. Ya, itu
data yang kita dapatkan dari lapor diri teman-teman sekalian itu menjadi dasar bagi kita dalam memberikan pelayanan ya kepada teman-teman kembali. Seperti kita ketahui di KJRI banyak sekali pelayanan bagi para WNI, mulai dari perpanjangan paspor, legalisasi kontrak kerja, kontrak mandiri, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perceraian, ada lagi legalisasi surat kuasa, legalisasi ijazah, surat keterangan lainnya, dan banyak sekali layanan yang kita miliki. Nah, data-data dari lapor diri ini ke depan akan menjadi dasar utama kita dalam memberikan layanan-layanan tersebut. Jadi kalau teman-teman sudah lapor diri melalui portal Peduli WNI, ketika akan meminta pelayanan tadi, tinggal mencari fitur-fitur layanan tadi di portal yang sama, di website yang sama. Nanti tinggal pilih apa yang dibutuhkan. Nah, tapi memang itu syaratnya harus sudah lapor diri dulu. Ya. Nah, termasuk juga tadi disebutkan ada NIK ya, nomor induk kependudukan yang menjadi dasar bagi layanan kependudukan. Saat ini di Indonesia kemana-mana orang akan diminta nomor induk kependudukan kalau membutuhkan pelayanan seperti di bank, di catatan sipil dan sebagainya. Nah, ini memang ada di KTP. Nomor KTP ya, NIK itu nomor induk kependudukan itu nomor KTP. Nah, kita ingin ke depan bahwa nomor induk kependudukan itu menjadi sebuah data tunggal ya, data yang nomor yang dimiliki oleh setiap WNI yang unik, yang tidak dimiliki oleh WNI lainnya, yang berbeda dengan WNI lainnya. Nah, ke depan nomor induk kependudukan juga akan menjadi dasar dari pemberian layanan kita di KJRI atau di perwakilan Indonesia di luar negeri lainnya. Nah, bagaimana kalau ada yang belum punya NIK atau belum punya KTP elektronik? Ya, ini teman-teman, apakah kalau pulang ke Indonesia, baik itu cuti atau memperpanjang visa, kembali ke Indonesia, segera lapor ke kelurahan setempat untuk membuat NIK. Membuat NIK sekarang dilengkapi dengan fitur biometrik, artinya nanti sidik jari dan mata teman-teman akan direkam, dan itu yang menjadi data unik teman-teman yang akan membedakan dengan warga lainnya. Kedepan juga apabila kelengkapan kita dan integrasi kita sudah sangat kuat dengan Ditjen Kependudukan ya di Kementerian Dalam Negeri, kedepan perwakilan Indonesia di luar negeri juga akan bisa membuat menerbitkan nomor induk tunggal atau nomor induk NIT yang sama dengan NIK. Cuma bedanya itu diterbitkan di luar negeri. Itu juga sama, itu akan menjadi nomor KTP elektronik para WNI yang akan bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan KTP elektronik. Nah, itu layanan. Tadi ada lapor diri, ada pelayanan, kemudian yang selanjutnya ada juga fitur pengaduan. Pengaduan ini ya seperti tadi dijelaskan, kalau selama ini kan kita mengadu atau melapor permasalahan ke KJRI melalui Facebook, melalui WhatsApp, hotline KJRI, melalui telepon secara langsung, tetapi atau datang langsung ke KJRI. Nah, apabila teman-teman sudah lapor diri di portal Peduli WNI juga ada fitur pengaduan atau pelaporan, di mana di situ teman-teman bisa menceritakan permasalahannya, apa yang dibutuhkan, bantuan yang diinginkan dari KJRI. Nah, nanti akan mendapatkan bukti pelaporan yang akan menjadi dasar teman-teman melacak sampai di mana KJRI sudah menangani kasus tersebut. Nah, itu tadi dasarnya tetap teman-teman sebelum melakukan itu harus lapor diri dulu agar data-datanya tercatat di KJRI. Ya. Nah, itu lapor diri, pelayanan, pengaduan, dan terakhir tadi informasi ya seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau ada
hal-hal yang perlu disampaikan dari KJRI, informasi yang sangat penting, sangat urgent, seperti ada unjuk rasa di daerah Causeway Bay, atau ada hal-hal lain yang perlu diketahui teman-teman WNI. Kita juga menampilkan informasi itu di portal Peduli WNI sehingga dengan cepat teman-teman dapat bisa mengetahuinya. Gitu. Ya, jadi semua layanan dan juga informasi pastinya penting sekali untuk teman-teman ketahui, semuanya ada di portal Peduli WNI ini. Lalu portal Peduli ini berbasis online, bisa diakses via apa saja? Apakah ada bentuk aplikasi juga yang ada di Play Store atau Apple Store? Pak Wang bisa jelaskan? Ya, ini aplikasi untuk Play Store atau Google atau Apple Store ya. Android atau Apple Store itu memang tidak dibuat, tapi hanya web based, berbasis web. Tapi webnya itu sudah web responsif. Web responsif artinya seperti ini. Kalau teman-teman PMI membuka lewat HP, maka tampilannya sudah akan menyesuaikan. Jadi teman-teman tidak perlu menyediakan space di HP untuk mendownload aplikasinya 6 MB atau 20 MB, jadi tidak perlu, justru ini lebih mudah gitu. Jadi cukup klik di browsernya bisa Google Chrome atau bisa langsung ada shortcut Google-nya di HP-nya tuh biasanya paling depan di home screen-nya itu, langsung aja ketik di situ Peduli WNI Kemlu.go.id, langsung klik enter akan bisa mengakses portal Peduli WNI. Dan kalau punya laptop juga ya, dari laptop juga bisa dengan alamat yang sama. Nah, jadi kalau boleh tadi menambahkan penjelasan Pak Erwin kenapa fitur lapor diri dan fitur pengaduan itu menjadi penting, karena seperti ini, sering di Indonesia ada keluarga teman-teman PMI gitu yang melapor baik ke Kementerian Luar Negeri maupun BNP 2 TKI, sekarang BP2MI, atau di Kementerian Tenaga Kerja melapor misalnya. Ada seorang suami bilang, Pak, saya mau lapor, ini di Jakarta nih, di Kementerian Luar Negeri, istri saya atas nama misalnya Siti Halimah sudah lost contact. Kita tanya, baik Bapak tahu nomor paspornya? Oh, saya nggak tahu Pak. Bapak tahu majikannya siapa? Wah, saya nggak tahu juga. Alamatnya di mana? Nggak tahu juga. Nah, ketika teman-teman berangkat ini sudah lapor diri, ketika amit-amit terjadi apa-apa dengan teman-teman tadi seperti yang dialami oleh Ibu Siti Halimah lost contact, KJRI Hongkong bisa lebih mudah membantu teman-teman. Lah, apakah kalau nggak ada paspornya kemudian KJRI nggak bisa bantu? Ya tetap kita bantu, tapi mungkin waktunya akan lebih cepat. Jadi effort kita akan lebih cepat dan lebih efektif dalam membantu teman-teman apabila sudah lapor diri, karena kita sudah tahu majikannya ada di mana. Kita tahu harus nyari orang hilang tersebut di mana. Dan jadi lebih cepat prosesnya untuk penanganan pengaduannya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini jadi sebuah langkah penting yang bisa teman-teman ambil sendiri untuk mendapat perlindungan maksimal sendiri untuk teman-teman. Jadi jangan menunggu ada masalah dulu, silakan langsung melaporkan diri via portal Peduli WNI ini. Nah, sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman, kita akan bahas. Bisa ditampilkan pertanyaannya? Ya. Baik, yang pertama, selamat malam, saya Sulistiawati dari Taiwo ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk melapor melalui portal Peduli WNI kalau kita di Indonesia, data kita belum masuk waktu pendataan KTP elektrik atau belum mempunyai KTP elektrik. Ya, ini berarti belum memiliki KTP ya, bisa dibilang ya. Bagaimana permasalahan tadi? Sudah sempat disinggung sedikit, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di videonya tadi, memang kita sedikit balik lagi ya ke tata cara lapor diri, seperti tadi dijelaskan di video. Memang kita harus meluangkan waktu untuk melapor diri ya, 10-15 menit, dan menyiapkan dulu dokumen-dokumen yang diperlukan oleh portal Peduli WNI yang dimiliki oleh teman-teman, seperti yang utamanya adalah paspor, kemudian KTP elektronik, kemudian kartu KTKLN kalau punya. Kalau sekarang ini sudah berbentuk elektronik ya KTKLN, nomornya saja nomor KTKLN, kemudian juga visa kerja, kontrak kerja, dan dokumen pendukung lain yang dimiliki.
alamat rumah, alamat majikan ya, maksudnya alamat tempat tinggal di Hong Kong. Nah, kemudian dari dengan dasar dokumen-dokumen tadi, mulailah silakan teman-teman melakukan lapor diri, memasukkan data-data yang dimiliki. Kalau memang perlu di-upload, ya fotonya tinggal di-foto dulu, kemudian di-upload. Nah, bagaimana kalau tidak punya NIK? Itu seperti dijelaskan di video tadi juga. Kalau memang belum punya NIK atau punya NIK tapi lupa nomornya, itu bisa di skip dulu, jadi tidak usah diisi, lewat dulu. Silakan isi yang teman-teman miliki. Nomor paspor, pasti nomor paspor ya teman-teman punya ya, karena tinggal di luar negeri. Nomor Hong Kong ID ya pasti punya, karena seluruh pekerja di Hong Kong wajib memiliki Hong Kong ID. Kemudian juga KTKLN, kemudian nomor visa kerja, nomor kontrak kerja, itu pasti teman-teman miliki. Jadi walaupun belum punya NIK atau punya NIK tapi lupa nomornya, tidak apa-apa, bisa melakukan lapor diri, nanti dilewat dulu. Nah, tapi memang seperti tadi saya jelaskan, harap diingat bahwa memiliki NIK itu sekarang menjadi sebuah hal yang penting ya bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi kapan aja teman-teman ada kesempatan pulang ke Indonesia, segera lapor ke kelurahan untuk membuat NIK. Ya. Gitu. Sebetulnya kapan sih Pak sebaiknya warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri ini melakukan lapor diri? Apakah setelah 6 bulan langsung melakukan lapor diri, atau sudah 5 tahun di luar negeri tapi belum lapor diri, apa masih bisa? Sebaiknya kapan nih Pak melakukan lapor diri ini? Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kalau mau mengakses portal sebaiknya yang bepergian lebih dari 6 tahun. 6 bulan, sorry. Ya. 6 tahun kelamaan ya. 6 bulan berarti PMI termasuk salah satunya. Nah, kapan sebaiknya mulai lapor diri? Kalau dalam hal dia PMI, jadi dalam lapor diri tadi dijelaskan dalam video ada diperlukan bukti tinggal. Bukti tinggal tuh misalnya Hong Kong ID. Nah, jadi setelah memiliki Hong Kong ID gitu. Apakah bisa sebelum memiliki Hong Kong ID? Bisa, tapi nanti akan diverifikasi dan akan ditunda. Jadi kita akan minta untuk mengupload Hong Kong ID-nya. Kemudian kalau sudah lama di luar negeri belum pernah lapor diri, seperti apa? Ya silahkan dilakukan pada kesempatan pertama. Jadi tetap bisa. Lalu ada satu lagi yang juga penting tadi disampaikan Pak Erwin, bahwa tidak punya NIK pun masih tetap bisa lapor diri. Dan tidak atau belum lapor diri pun masih tetap bisa melaporkan pengaduan kalau ada masalah. Walaupun kalau belum lapor diri nanti field yang diisi lebih banyak karena tidak ada rujukan datanya. Kalau sudah lapor diri, nggak lagi tuh ditanyain namanya, nomor paspor, itu sudah terisi semua. Jadi lebih cepat. Jadi, kalau boleh saya tambahkan ya, pertanyaannya kan tadi kapan teman-teman harus sudah mulai melapor. Ini kan portal Peduli WNI ini, layanan ini kita mulai sejak tahun 2018 ya, diluncurkan sejak tahun 2018. Nah, saya yakin bahwa teman-teman ada yang sudah tinggal di sini itu udah lebih dari 2 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun. Jadi memang untuk teman-teman yang sudah lama tinggal di Hong Kong, ya sekarang juga saya minta silakan langsung buka alamat ini di ponselnya masing-masing, di smartphone masing-masing, langsung saja daftar. Karena untuk teman-teman yang sudah lama tinggal itu pasti saya yakin sudah punya Hong Kong ID, sudah punya alamat tempat tinggal, sudah punya paspor. Sekarang juga saya minta silakan langsung mengakses portal Peduli WNI dan melakukan lapor diri. Lebih cepat lebih baik, agar kita lebih cepat juga mendapatkan data teman-teman, dan itu artinya hanya sekali saja gitu ya, tidak usah dilakukan berkali-kali. Kalau teman-teman sudah mendapatkan bukti lapor diri, itu pegang untuk pegangan teman-teman selama tinggal di luar negeri. Oke, baik. Tadi ada juga tadi sedikit dijelaskan mengenai fitur pengaduan. Pengaduan ini kan biasanya orang ketika ingin melakukan pengaduan itu urgent ya.
Bisa tidak kalau sebelum melakukan lapor diri, melakukan pengaduan via portal Peduli WNI ini? Bisa. Jadi sangat bisa. Jadi kalau tadi mengakses pelayanan itu memang dia harus lapor diri dulu. Tapi kalau untuk pengaduan kan fitur ada 3. 1 lapor diri, fitur utamanya. 1 lapor diri, 2 pelayanan, 3 pengaduan. Kalau untuk mengakses pelayanan ini, seperti tadi dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pak Erwin, memang harus lapor diri dulu. Kalau nggak punya akun, nggak belum lapor diri, dia tidak bisa mengakses itu. Tapi untuk pengaduan, karena kita tahu sifatnya itu adalah darurat itu dan urgent, itu tidak perlu lapor diri dulu. Jadi bisa langsung tanpa lapor diri terlebih dahulu dan akan ditangani. Baik, ya itu tadi. Jadi tidak perlu tidak perlu melakukan lapor diri dulu, langsung menyampaikan pengaduan, tapi tetap harus mengisi data diri juga ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Saya buka line pertanyaan lagi. Dari teman-teman. Baik, ini pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Jerry, saya Ii Nur di Sengkuan O. Apakah semua harus lapor diri Pak, termasuk BMI? Dan bagaimana dengan BMI yang KTP Indonesia datanya tidak sama dengan paspor atau KTKLN? Bagaimana solusinya? Ya, ini sebuah permasalahan yang sudah cukup banyak kita tangani ya. Kita mendapatkan pengaduan sejak adanya perpindahan dari sistem manual paspor menjadi sistem biometrik, karena ternyata banyak teman-teman yang memiliki data di paspor yang berbeda dengan data di KTP. Nah, untuk keperluan daftar atau lapor diri melalui portal Peduli WNI ini tidak ada masalah. Nanti ada prosedur untuk menyamakan ya, artinya memilih mana data yang benar di antara data yang berbeda itu. Saya yakin banyak teman-teman yang berdasarkan laporan yang kita terima ya, banyak yang datanya dirubah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalkan dari data paspornya. Nah, sementara data yang sebenarnya ada di data kependudukan. Nah, itu tidak menjadi masalah, tetap Mbak bisa melakukan lapor diri. Nanti kalau ada perbedaan, di situ ada prosedur penyamaan data di dalam portal Peduli WNI. Nah, tetapi jangan lupa juga kita ada masalah lain, yaitu kalau memang data paspor berbeda dengan data yang di Hong Kong ID, misalkan teman-teman dulu daftar ke Hong Kong dengan data yang salah, kemudian telah terdaftar di instansi imigrasi Hong Kong, kemudian data itu tiba-tiba berubah di paspornya, itu kalau di sini di Hong Kong memang menjadi sebuah pelanggaran hukum, dan itu harus diproses di instansi terkait di Hong Kong. Nah, kalau ada yang perbedaan data itu silahkan melapor ke sini, ke KJRI kami. Kita ada langkah-langkah atau prosedur baku yang harus dilakukan apabila ada perbedaan data antara data yang dimiliki oleh instansi di Hong Kong, dalam hal ini Departemen Imigrasi, dengan data paspor. Itu harus segera diselesaikan, karena kalau dibiarkan berkepanjangan akan menjadi sebuah pelanggaran hukum di Hong Kong. Ya. Oke, baik, itu tadi jawabannya. Lalu kemudian jika ada pertanyaan lagi Pak, sudah ada fitur pengaduan ini di portal Peduli WNI, masih bisa nggak melakukan pengaduan dengan datang langsung ke KJRI? Tentu saja bisa. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman PMI atau teman-teman LSM, teman-teman unsur elemen masyarakat Indonesia di Hong Kong atau Macau, semua wilayah kerja KJRI Hong Kong, bahwa portal ini adalah pelayanan ekstra yang diberikan oleh negara. Jadi itu tidak menutup layanan-layanan lain yang sebelumnya sudah ada. Misalnya datang langsung untuk melapor lewat telepon, lewat email, lewat WhatsApp, nomor hotline, kemudian
private message melalui Facebook gitu kan. Jadi itu tetap ada layanan itu. Tapi kita sudah menyiapkan platform untuk ke depan karena kita yakin bahwa PMI semakin ke depan, semakin ke sini ini semakin pinter gitu kan. Pasti PMI sudah punya Facebook, sekarang sudah mainan Instagram, sudah jadi vlogger, punya akun YouTube dan lain sebagainya. Pasti bisa untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Ya, dan pastinya lain-lain juga tetap terbuka. Ya. Silakan sambil diminum Pak. Ini kita dari tadi ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Sampai lupa minum. Ya. Baik, kita sambil baca pertanyaan lagi nih. Oke, sudah banyak pertanyaan masuk. Ya, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam, nama saya Sucina. Saya mau tanya, kalau saya sudah lapor diri di Hong Kong, kemudian saya pindah ke Taiwan, apa di Taiwan harus lapor lagi? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Jadi dalam lapor diri nanti kalau teman-teman mengakses portal Peduli WNI, itu ada 3 lapor kedatangan, lapor kepindahan, dan lapor kepulangan. Lapor kedatangan ketika pertama tadi masuk Hong Kong, lapor kedatangan. Nah, ini pindah nih, misalnya kontraknya habis, terus ke Indonesia, terus proses lagi untuk ke Taiwan. Lapor saja lapor kepindahan. Jadi tidak perlu lapor dari awal ya? Tidak perlu, karena datanya sudah tersimpan, nanti hanya sedikit sekali yang diisi. Jadi lapor kepindahan, ketika balik ke Indonesia lapor kepulangan. Jadi sudah memudahkan lah. Ya, jadi kita lupa nyebutkan ya, tadi itu memang teman-teman itu begitu lapor diri, datang ke luar negeri, lapor diri itu memang hanya sekali ya, selama tinggal di negara itu. Akan tetapi memang ada 2 hal lain. Kalau pindah, baik itu pindah ke Indonesia ataupun pindah ke negara lain, harus melakukan lapor diri lagi, tetapi tidak usah lagi memasukkan data-data nama, alamat, cukup memasukkan pindah kemana, dan kalau ada bukti tempat tinggal di tempat baru, seperti kalau di Hong Kong ID, kalau misalnya pindah ke Taiwan, maka KTP-nya Taiwan dimasukkan lagi di portal Peduli WNI ini, sehingga datanya menjadi terupdate. Ya, jadi sebagaimana aplikasi lain tadi di awal sudah memasukkan email yang pertama ya Pak ya. Jadi tinggal login saja lagi dengan pastinya akunnya akan sudah tercatat dengan nama yang sama. Nanti tinggal dilaporkan baik kepindahan maupun kepulangan ke Indonesia. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk lagi. Malam Pak, saya Nia, apa dokumen harus di-scan? Kalau nggak scan, apa pendaftaran bisa rampung? Baik. Dokumen tidak harus di-scan, sekarang sudah teknologi memudahkan. Difoto saja, difoto pakai HP. Misalnya punya Hong Kong ID, difoto pakai HP. Dan nanti ketika ada field yang untuk upload, udah tinggal dicari dari galeri di HP-nya, bisa gitu. Jadi tidak perlu, kalau mau lebih bagus lagi, download aplikasi yang scanner di Android atau itu juga ada. Tapi tidak perlu lah, foto saja cukup lah. Yang penting jelas tulisannya kelihatan. Yang penting terbaca nomor dan informasi yang ada di dalamnya ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Baik, sepertinya belum nih. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Tadi di dalam portal WNI ini kan WNI memasukkan data NIK, data paspor dan lain sebagainya. Secara proteksi sendiri gimana Pak? Apakah aman? Pastinya aman, tapi kita dengar dulu penjelasan dari Pak Awang. Ya, jadi jangan khawatir untuk data, karena portal Peduli WNI ini milik Kemlu, pemerintah, aplikasi pemerintah, dan kita bekerja sama dengan imigrasi, dengan Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi datanya terproteksi dan disimpan oleh kementerian. Jadi insya Allah nggak ada tuh setelah teman-teman lapor diri kemudian dapat penawaran kartu kredit, penawaran cicilan motor atau cicilan mobil. Jadi insya Allah aman. Dan jangan lupa ini dasar hukumnya kuat juga ya. Ada peraturan Menteri Luar Negeri dan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang penggunaan portal Peduli WNI ini, dan di dalamnya pasti ada klausula tentang perlindungan data, yang artinya kalau siapapun dari pengelola atau pihak manapun yang membocorkan data-data ini, dia akan kena sanksi hukum jelas pastinya. Ya, jadi jangan khawatir, data ini pasti tidak akan disalahgunakan gitu ya. Saya boleh lagi nanya soal fitur pengaduan tadi nih Pak. Boleh. Bisa tidak ketika seseorang melakukan
melakukan pengaduan, orang lain, misalkan temannya ingin melihat status dari pengaduan dari temannya. Mungkin si A ini yang melakukan pengaduan berhalangan atau tidak bisa mengakses, lalu temannya ingin melihat bagaimana status dari pengaduan ini, bisa nggak Pak? Ya, jangankan apakah temannya bisa mengakses update-nya seperti itu kan. Bahkan apabila teman-teman PMI atau WNI di Hong Kong atau di Macau atau di tempat lain ini tidak bisa melakukan pengaduan seperti tadi yang kami sampaikan, bahwa tidak harus lapor diri dulu. Kalau lapor diri kan harus orangnya, karena dia harus nomor KTP, nomor paspor dan lain sebagainya. Kalau pengaduan itu bisa orang lain, bahkan teman-teman LSM nih, kalau ada teman-teman LSM yang melihat, boleh membantu WNI yang kebetulan mungkin karena tempat tinggalnya lebih dekat ke kantornya LSM tersebut untuk melapor ke situ, silahkan dibantu. Jadi ada dalam formulir pengaduan di dalam portal itu nanti yang diisi secara online, ada pilihannya apakah mengadukan diri sendiri atau orang lain. Nah, walaupun nanti kalau ada orang lain ada keterangannya, pelapor ini siapa, apakah keluarga, LSM, bahkan dari Indonesia juga bisa. Jadi kalau teman-teman keluarga bingung, silahkan ke Kementerian Luar Negeri atau ke BP2MI untuk mengadukan. Nanti dari BP2MI atau Kementerian Luar Negeri akan dibantu untuk mengisi itu. Jadi ada pilihannya, nggak harus orang tersebut, tapi juga bisa orang lain yang peduli kepada orang tersebut. Ya, jadi itu yang membedakan antara fitur lapor diri, fitur pelayanan dan pengaduan. Kalau fitur lapor diri dan pelayanan itu harus orangnya sendiri yang langsung menggunakan fitur itu, ya, tidak bisa diwakilkan, karena memang dia yang punya akun, dia yang punya alamat email, dia yang punya password, jadi dia yang hanya bisa melakukan lapor diri dan meminta pelayanan. Nah, beda dengan fitur pengaduan. Kalau pengaduan itu tanpa harus punya akun, juga tanpa harus orangnya, asal dia mengetahui permasalahan dan memiliki data-data tentang orang yang terkena permasalahan, dia bisa melakukan membuka fitur pengaduan dan memasukkan informasi yang dimilikinya. Ya, jadi tadi seperti sudah dijelaskan bahwa setiap pengaduan itu ada kodenya masing-masing, ya Pak ya. Jadi ketika ingin melihat statusnya tinggal dimasukkan lagi kode dimaksud. Ini juga yang membedakan dengan mekanisme lain seperti lapor melalui hotline atau melalui Facebook atau datang langsung, itu belum tentu ada kode sendiri yang bisa untuk ngecek tadi ya Pak ya. Nah, di sini ada. Betul Bayu, jadi itu merupakan upaya dari pemerintah, upaya dari lintas kementerian ini, upaya dari KJRI Hong Kong untuk memberikan transparansi. Jadi atas pengaduan yang dilakukan, jadi masyarakat pelapor bisa ikut memonitor perkembangannya dari mana. Jadi nggak ada tuh, udah nggak zaman lagi ada pengaduan yang didiamkan dan lain sebagainya gitu. Jadi semua ada update-nya, bisa dipantau oleh pelapor gitu kan. Dan kalau memang belum ada update-nya, misalnya silakan langsung ditanyakan ke kami, bisa langsung datang, bisa lewat hotline untuk ditanyakan update-nya seperti apa. Oke, baik. Nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol bareng nih, tapi sebelum saya menutup, boleh mungkin pesan terakhir untuk teman-teman nih terkait portal Peduli ini. Baik, silakan dari Pak Edwin dulu, Pak. Ya, jadi portal Peduli WNI ini adalah sebuah fasilitas, sebuah layanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para WNI di luar negeri. Untuk kuncinya adalah yang paling utama untuk memudahkan teman-teman sekalian melakukan berbagai layanan bagi warga negara di luar negeri, baik dalam bentuk lapor diri, pelayanan-pelayanan, dan pengaduan. Untuk itu kami di KJRI menghimbau dengan sangat kuat kepada teman-teman untuk segera membuka layanan ini dan pertama-tama melaporkan dirinya, keberadaan dirinya di luar negeri, dan baru setelah itu silahkan mempelajari isi dari portal Peduli ini dan menggunakan layanan-layanan yang ditawarkan untuk untuk kepentingan kita bersama. Baik. Dari Pak Awang, Pak. Kalau dari saya ini terutama ini di masa pandemik COVID-19 dan kita sudah memulai kenormalan baru, jadi memang portal ini semakin relevan karena untuk mengakses pelayanan portal tuh kita nggak perlu bertatap muka. Kalau bertatap muka kan banyak resikonya. Jadi tidak perlu bertatap muka, tidak perlu keluar ongkos untuk naik tank atau naik MTR dari Satin ke Kos WB.
ya kan, lebih murah, lebih aman, dan bisa dilakukan kapan saja. Teman-teman nggak harus menunggu hari libur, hari Sabtu atau hari Minggu untuk ke KJRI. Tiap hari, misalnya malam selesai kerja jam 7 atau jam 8, malam jam 9 ada pengaduan, misalnya majikan telat bayar gaji atau tidak bayar gaji atau tidak memberikan waktu libur, laporkan lewat portal Peduli WNI malam itu juga. Jadi nggak perlu nunggu weekend untuk datang ke KJRI. Baik, ya. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita malam ini terkait portal Peduli WNI. Jadi sekali lagi kami mendorong teman-teman semua untuk segera melakukan lapor diri bagi yang belum dan mengakses portal Peduli WNI ini. Bantu kami untuk membantu teman-teman semua melalui fitur lapor diri dan portal Peduli WNI ini. Baik, demikian program Ngopi Instan pada malam hari ini. Terima kasih sekali atas perhatian teman-teman semua. Juga terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi informasi ini kepada kita semua. Pastinya Ngopi Instan akan kembali hadir minggu depan dengan tema yang tidak kalah menarik. Sebelum itu kita saksikan cuplikan episode Ngopi Instan minggu depan. Hai teman-teman di Hong Kong, bagaimana kabar kalian? Aku adalah Dewi Faini dan yang akan menjadi pembicara besok hari Jumat jam 9 malam. Apa yang kita akan obrolkan? Kita akan berbicara, ngobrol-ngobrol ya seputar bagaimana menjadi orang tua tunggal, bagaimana mencapai suatu solusi yang baik untuk membesarkan anak-anak walaupun jauh. Jangan lupa besok Jumat jam 9 malam kita akan banyak ngobrol, berdiskusi mengenai bagaimana menjadi orang tua tunggal di perantauan. Love you all, stay safe, stay healthy. Baik, jangan lewatkan Ngopi Instan episode minggu depan menjadi orang tua tunggal di perantauan. Baik, sekali lagi selamat malam teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya.